Dan dalam program ini kita akan berlangsung sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kita mari kita simak bersama tausiah yang penuh hikmah ini. Dan kalau buat dulur-dulur yang nak bertanya boleh langsung ke 0711 351 656 ya, atau juga bisa lewat WA di 0897 784 884. Untuk Ustadz Muhammad Setiawan dipersilakan Ustadz. Iya, terima kasih Cik Iwan. Wahyukum bi tahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para jamaah kaum muslimin muslimat, para pendengar, para pemirsa RRI Pro 4 dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Ahad, di tanggal yang keempat bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan 22 Februari tahun 2026 Miladiah, kita dapat kembali bermajelis, bermuajahah walaupun via elektronik, via digital, baik melalui saluran radio RRI Pro 4 maupun melalui RRI Pro 4 digital. Kita dapat kembali melakukan kajian berbagai macam disiplin ilmu agama Islam yang dibagi dalam beberapa tema, dalam beberapa subtema, beberapa hari ke depan, dan insyaallah masih bersama kami sebagai narasumbernya. Maka untuk kita bersyukur kepada Allah ini tak henti-hentinya untuk kita melafazkan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya pasangan dari syukur itu yakni kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, tak lepas-lepasnya untuk bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan pada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para anak cucu, zuriat keturunan beliau dan seluruh umat beliau. Dan semoga dengan kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kelak di hari kiamat Allah Ta'ala melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung kepada kita dengan barokah salawat, dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah kaum muslimin, muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di hari keempat ini, tema yang kita angkat yakni ma'rifat. Satu kesatuan dengan tema di hari pertama, kedua dan ketiga, serta keempat hari ini terakhir, itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling menguatkan, dan kalau satu di antaranya dak katik maka kuranglah sempurna kajian itu. Jemaah ini muliakan Allah, kami akan flashback ke 3 hari yang lalu, walaupun sudah dikasih penjelasan flashback terus, karena ini untuk mengingatkan, karena satu kesatuan dari hari pertama sampai hari keempat ini, maka sangatlah penting untuk kita mengingatkan kembali. Walaupun pada beberapa hari yang lalu sudah kami singgung
bisa di itu putar ulang, rekod rekamannya ada di channel YouTube karena ini live streaming. Tapi kami ulang lagi biar menjadi satu kesatuan yang utuh. Mungkin bagi yang pendengar baru bergabung di hari ini bisa ikut mengetahui rangkaian atau fase dari tema kita hari pertama sampai ke hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, singkat Pak ya. Hari ini temanya ma'rifat. Kami flashback ulang kaitannya dengan channel kita RRI Pro 4 ini, yaitu Suara Budaya. Satu kebudayaan yang melekat pada arsitektur bangunan rumah ibadah, kita sebut masjid atau langgar atau surau atau apapun itu, yang ada di Nusantara ini justru mempunyai karakteristik tersendiri, yang itu berbeda dengan arsitektur bangunan karakteristik yang ada di wilayah Jazirah Arab atau Timur Tengah. Kalau Jazirah Arab itu mengadopsi bangunan atap dari masjid itu bentuknya gubah. Tapi untuk di Nusantara, kalau masjid asli, masjid lama itu jarang mengadopsi bentuk gubah, hanya baru-baru ini Be. Tapi kalau dulu mengadopsi bentuk atap 3 tumpang tindih. Nah itu ada filosofis besar yang kaitannya dengan tema kita 4 hari ini, yakni 3 rangkaian atau 3 fase untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 3 fase itu? Hari pertama sudah kita bahas syariat. Hari kedua kita bahas fase yang ada mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak, yaitu tarekat, dan fase selanjutnya yakni hakikat, dan fase yang terakhir hari ini yakni ma'rifat. Jemaah yang dimuliakan Allah, kami akan mengulang sedikit, flashback sedikit mengenai analogi dari 4 perjalanan ini, 4 fase kita ini. Syariat itu adalah jalan besar, tarekat atau thariqah itu adalah jalan khusus atau jalan kecil, hakikat itu yakni makna ataupun tujuan atau intisari dari perjalanan itu sendiri, sedangkan ma'rifat itu yaitu kearifan atau kebijaksanaan dari kita menempuh perjalanan itu sendiri. Akan kami flashback dikit cerita kemarin, analoginya dengan sangat sederhana Be. Ketika seseorang itu, katakanlah ada wong dari alang-alang lebar, dia nak ke Jakabaring, nak ke Pasar Induk, maka jalan syariat yang dia lewati adalah jalan Kolonel Berlian, lalu masuk ke Sudirman, dan masuk ke jalan yang ada di bundaran Jakabaring. Itu syariat, jalan besar. Nah jalan yang bukan jalan utama tapi jalan khusus yang ada di Jakabaring, dia masuk ke jalan Pangeran Ratu, lalu dia masuk ngarah lagi ke Jalan Amri Yahya, dan sampailah kaki di daerah Pengadilan Agama, daerah situlah Pasar Induk. Nah ketika sampai di Pasar Induk, itulah pada hakikatnya adalah makna atau tujuan dari inti perjalanan dia tadi, yakni ke pasar, dalam hal ini Pasar Induk. Nah ketika dia sudah di pasar, maka muncullah di sini kearifan dan kebijaksanaan dia. Berapa duit yang dia bawa, berapa kira-kira apa barang yang kira-kira nak dibeli, berapa kira-kira manajemen harga yang akan di transaksikan di pasar itu tadi, kira-kira untuk lebih dak duit itu atau cukup dak atau malah kurang duit itu tadi, dan balik lagi bawa barang semacam apa Nah inilah butuh kearifan atau kebijaksanaan. Inilah yang disebut dengan ma'rifat. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu hanya flashback cerita kemarin. Hari ini kita bahas ma'rifat, artinya puncak tertinggi, inti ataupun finish dari perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'rifat asal katanya arif. Arif itu kalau kita ambil terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu kebijaksanaan. Seseorang itu dikatakan arif, dikatakan bijaksana, yakni ketika dia pandai menempatkan sesuatu, ketika dia pandai memilih dan memanage sesuatu. Lalu apa kaitannya dengan makrifat? Kalau kita buka bab dalam kitab, dalam turos, dalam literatur manapun terkait makrifat atau ma'rifatullah, artinya kedekatan atau kebersamaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka panjang babnya ini ilmu yang mempelajarinya namanya tasawuf.
dalam literatur lain dikatakan oleh para ulama itu tazkiyatun nafs. Implementasinya itu ada di setiap denyut detak darah dan nadih kita dan setiap hembusan nafas jiwa kita. Artinya di setiap kehidupan, setiap detik-detik kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka ketika kita belajar tasawuf itu yang menjadi inti utama kita adalah ingat dan tahu kepada Allah dalam setiap detik-detik kehidupan kita. Artinya apa? Hati kita yang harus kita tata, kalbu kita, sanubari kita untuk senantiasa dipenuhi dengan sifat-sifat terpuji dan jauh dari sifat-sifat tercela. Kemarin kita sudah mengutip kalamnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Dia mengatakan dalam situ ada beberapa sifat yang terpuji dan beberapa sifat yang tercela. Beberapa sudah kita terangkan kemarin. Tapi hari ini kita akan bahas satu sifat yang erat kaitannya dengan tasawuf ini, yakni kita bertafakkur dan bertadabbur. Maka benar dalam suatu literatur itu dikatakan tafakkur itu lebih baik daripada ibadah apapun. Artinya apa? Jangan juga disalah maknai kaul ini. Bahwasanya ketika kita berpikir, merenungkan dan mentadabburi, mensyukuri seluruh alam semesta ini, maka itu akan jauh lebih baik bernilai daripada ibadah yang sifatnya seremonial, ritual, formalitas. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mensyukuri alam semesta ini, paling tidak ada 2 ayat yang nampak di hadapan kita saat ini. Pertama itu namanya ayat-ayat qauliyah. Qaul itu perkataan. Qala yaqulu. Qaulan, perkataan. Kata. Seluruh isi Al-Qur'an 30 juz, 114 surat, 6.000 lebih ayatnya. Ikhtilaf di antara jumlah itu, para ulama berbeda pendapat. Itu adalah ayat-ayat qauliyah. Artinya ayat-ayat yang sifatnya itu perkataan atau kalam atau firman dari Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Dan itu kami yakin, anak yakin, kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan ini justru menggalakkan mentadabburi dan mentadarrusi Al-Quran yang 30 juz itu. Kita berbondong-bondong untuk khotaman, baik itu dalam sholat tarawih maupun dalam tadarrus. Kita juga berbondong-bondong untuk mengkaji isi ayat-ayat itu dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya program yang diprogramkan oleh RRI Pro 4 pada petang hari ini. Artinya yang pertama ini sudah kita gawe insya Allah dalam 1 bulan penuh ini justru digalakkan. Sebetulnya jangan hanya dalam bulan Ramadan. Dalam setiap kesempatan kita harus mentadabburi dan mentadarusi Al-Quran. Tapi karena bulan Ramadan ini adalah puncak final dari lipat ganda atau paste dari masing-masing kebaikan atau pahala itu, maka alangkah baiknya jikalau itu ini momen kita untuk mempaste lebih banyak pahala-pahala itu tadi. Jemaah ini muliakan Allah, itu yang pertama ayat-ayat qauliyah. Yang kedua ada namanya ayat-ayat kauniyah. Apa ayat-ayat kauniyah itu? Seluruh alam semesta ini beserta isinya yang sifatnya makhluk itu adalah ayat-ayat kauniyah. Jadi sepada hakikatnya jemaah ini muliakan Allah, yang ada itu cuman siko, yakni Khalik, yakni Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Nah, selebihnya yang kedua itu tergolong kepada satu jenis juga, siko jenisnya, yakni makhluk. Artinya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makhluk? Seluruh yang bukan Allah Ta'ala itu sendiri adalah makhluk. Jadi alam semesta beserta seluruh isi-isinya ini adalah makhluknya Allah Ta'ala. Surga dan neraka adalah makhluknya Allah.
Jin, manusia, iblis, malaikat adalah makhluknya Allah Ta'ala. Hewan, tumbuhan makhluknya Allah. Bumi, langit makhluknya Allah. Seluruhnya makhluknya Allah. Kecuali Allah itu sendiri. Jadi cuma ada dua. Pertama, Khalik yang menciptakan, yakni Rabbul Alamin, Allah Ta'ala itu sendiri. Dan yang kedua yakni makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Seluruh apapun itu, seluruhnya kecuali Allah itu diciptakan oleh Allah. Nah, apapun yang diciptakan oleh Allah itu disebut makhluk. Dan alam semesta beserta isinya ini adalah makhluknya Allah Ta'ala. Jadi makhluk itu bukan cuman sekedar yang bernafas dan bernyawa serta ada aliran darah, tapi seluruh yang diciptakan Allah adalah makhluk. Itu dalam kajian tauhid dan tasawuf. Beda dengan kajian yang sifatnya ilmu alam atau biologi. Jemaah ini muliakan Allah. Seluruh yang diciptakan Allah adalah makhluk. Nah, maka paling tidak dalam ilmu pengetahuan alam ada dua jenis makhluk Allah ini, yakni makhluk yang mikrokosmis atau mikrokosmos, dan yang kedua makhluk makrokosmos atau makhluk makrokosmis. Apa itu? Kosm itu dalam bahasa Latin artinya alam semesta. Mikro, makhluk mikrokosmis artinya makhluk yang kecil dalam susunan alam semesta. Apa itu? Sangat banyak sekali. Kita manusia ini terdiri dari berbagai macam unsur. Ada daging, ada darah, ada tulang, ada kulit. Masuk lagi dalam berbagai sistem, ada sistem reproduksi, ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan berbagai sistem-sistem yang lain. Masuk lagi yang paling kecil, ada DNA, ada sel darah, ada RNA, dengan berbagai macam turunan di bawahnya sampai ke sel, sampai ke atom. Itu adalah susunan mikrokosmis yang Allah ciptakan untuk kita. Dan seluruhnya Allah ciptakan bermanfaat, ada tugas dan fungsi pokok kalau masing-masing, dan tidak tabrakan tugas fungsi itu satu sama lain. Nah, maka dalam ilmu ma'rifatullah, dalam ilmu ma'rifat ini adalah bentuk kita untuk mensyukuri dan mentadabburi seluruh penciptaan dari Allah Ta'ala ini tadi. Kalau salah sikoknya baik, misal contoh tidak usah jauh-jauh, ketika lambung itu naik asamnya, maka kita sudah merasa seisi badan kita itu merasakan yang namanya sakit. Baru lambung dengan asamnya yang ada masalah. Belum lagi dengan sel darahnya, belum lagi dengan sistem pencernaan lainnya, belum lagi dengan sistem pernafasan lainnya, belum lagi dengan sistem-sistem saraf yang lain-lainnya. Nah, ini tugas kita untuk mensyukuri dari setiap tadabbur kita ini. Nah, ceknya ada telepon, Cek. Kita akan dulu Ustaz ya. Ya, Cek, lanjut. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Cek? Ini dari hamba Allah di Palembang. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laju, Cek, jatuh nih, mana cerita? Baik, ini Pak Ustaz ceritanya nih. Ini tentang sholat dulu. Boleh? Mak mana, Cek? Tentang sholat. Oh iya, boleh, lanjut, tidak apa-apa, di luar tema ya. Ini kan kalau sholat 4 rakaat itu kan ayatnya itu ayat pertama itu kan seandainya kulhu ya. Terus yang kedua itu kulhu lupa Pak Ustaz. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah sholat aku tuh kira-kira amalnya tuh kurang apa nak sah Pak Ustaz? Karena lupa Pak Ustaz. Coba tunggu aku nak diorong ke mana kan ya. Ayat kedua itu kan lah Pak Ustaz. Iya, itu kan Pak Ustaz. Iya, siap, Cek. Makasih pertanyaannya. Iya, makasih pertanyaannya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Cek, yang tadi sudah bertanya terkait fikih sholat. Kita dalam beberapa hari ke depan insya Allah ada tema khusus mengenai fikih sholat ini. Tapi tidak apa-apa di luar tema, kita jawab. Pertanyaannya tadi, rakaat pertama baca kulhu, katanya artinya suratul ikhlas. Rakaat kedua lupa, karena lupa jadi terbaca kulhu lagi katanya. Masih baca suratul ikhlas. Jawabannya boleh tak? Sangat boleh, Cek. Karena hukum baca ayat dalam sholat itu bukan masuk rukun. Kalau Fatihah masuk rukun. Jadi kalau misal lupa Fatihah, ulang lagi itu.
Wajib itu karena dia rukun Fatihah. Tapi kalau ayat tidak masuk rukun. Jawabannya kalau misal pertama ayat Al-Ikhlas, kedua Al-Ikhlas sama, apakah boleh? Boleh. Beda ayat pertama Al-Ikhlas, ayat kedua An-Nas, boleh. Tidak macam boleh Pak Ustaz, boleh juga. Karena itu adalah masuk sunnah, tidak masuk ke dalam rukun. Tapi apakah kira-kira tidak sayang kira-kira kalau dalam sholat itu meninggalkan sunat yang sangat muakkadah, ini sangat ditekankan dalam baca ayat atau surat di dalam Al-Quran itu tadi. Jadi jawabannya lah benar, cek, tidak kata salahnya. Benar dan insya Allah sah sholatnya secara fikih. Nah urusan diterima dengan daknya itu kan itu urusan yang maha kuasa. Nah ceknya ada lagi, cek. Kita ada waktu lagi Ustaz ya. Ya lanjut. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari M035. Bang Uju 035 ini Ustaz. Iya, ini nih pendengar setia RRI Pro 4 beliau nih. Iya. Silakan Bang Uju. Mana Bang Uju cerita? Oh, iya, terima kasih Cean. Ustaz, Iya Bang Uju. nak bertanya Mm-mm. soal marifat tadi. Iya. Tadi diumpama marifat tu. Maksud anak pada tak marifat tu diumpama. Iya. Contohnya ini, anak di rumah, Ustaz di studio. Iya. Anak pacak mayang kau Ustaz tu duduk di situ, Mm-mm. duduk di meja. Pada Ya. meja tu mungkin ada tas Ustaz dan isinya kitab. Iya. Dan Ustaz pakai headphone. Iya. Headphone. Nah, kira-kira macam itu. Dan di sekitarnya, anak tahu di depan Ustaz tu ada kursi 2 atau 3 untuk kalau ada tamu yang hadir. Iya. Sebelah kanan Ustaz ada Cik Ewan. Iya. Depan Cik Ewan ada mic juga, ada laptop. Iya. Ada pesawat telefon. Iya. Nah, kira-kira kalau perumpamaan itu, benar tak itu disebut makrifat? Iya. Namanya. Iya. Apakah yang makrifat itu juga? Apakah itulah makrifatullah yang disebut makrifat Allah? Sebab yang memandang tu pandangan dia, yang kita ingin tu inginan dia, kira-kira benar tak itu? Ya. Di perumpama. Itu baik Ustaz, terima kasih. Iya, siap mengujuk. Makasih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ujuk, kalau bahasa kerennya pertanyaan Mang Ujuk itu analogi itu. Nah, apakah marifat itu bisa dianalogikan? Jawabannya bisa, Mang Ujuk. Apalagi ilmu itu kan harus masuk ke dalam akal manusia. Kita seluruh ilmu agama itu harus dia bisa diimplementasikan dalam akal. Nah, balik ke marifat ini tadi. Jadi sebetulnya ini inti marifat itu, Mang Ujuk. Setiap denyut nadi kita, setiap detak jantung kita, setiap hembusan napas kita ingat kepada Allah sebetulnya. Itu intinya sebetulnya. Ingat dan dekat kepada Allah, itu intinya. Nah, tapi ketika kita ingin dekat dan ingat kepada Allah itu tentu kita harus tahu, harus paham, harus kenal kan. Harus memahami lah kan. Mak mano sifatnya, mak mano namonyo, mak mano zatnya dan lain sebagainya. Nah, jadi Mang Ujuk, untuk kita yang itu hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang tentu banyak khilaf dan salahnya ini. Karena kita sama-sama masih belajar. Karena ini ilmu ini bukan ilmu teori, ini ilmu raso, Mang Ujuk. Nah, maka cak mana cara kita agar kita supaya bisa selalu dekat dengan Allah tadi? Caranya yang tadi kami jelaskan di awal, Mang Ujuk. Materi yang tadi sedikit dijelaskan di awal, bahwasanya kita melihat seluruh yang diciptakan ini ada yang nyipta ke. Tidak mungkin barang tuh ada kalau tidak kata yang muat, yang ngawek, yang melembang, kira-kira kan model itu. Nah, yang ngaweknya itu tentu Allah. Nah, cara kita untuk merasakan kehadiran Allah dan dekat dengan Allah itu yakni dengan cara kita melihat mengamati, mentadaburi, mentadarusi seluruh makhluk-makhluknya yang ada di sekitar kita itu, baik itu diri kita dewek maupun alam semesta ini. Nah, itulah cara kita untuk mengetahui ataupun dekat kepada Allah. Contoh misal, Allah punya sifat perkasa. Nah, ketika itu dalam hanya masih pada batas nama, itu hanya disebut Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Allah menyebut dalam dalilnya misalnya, Ia gagah perkasa. Itu hanya sebatas nama, masih pada batas nama. Tapi begitu ari hujan bergar, petir geledek itu nyambar, nah disitulah ditunjuknya sifat kegagah perkasaannya itu tadi. Jadi setelah tadi istilah itu pada teks ayat nasnya disebutnya itu baru sebatas nama. Nah, ketika ditunjuknya dengan kita dan kita merasa geledek berentum tadi,
Nah itulah yang disebut dengan sifatnya Allah, karena memang nampak ada di ciptaannya, yang itu bisa kita rasakan. Nah itulah itu cara kita untuk bertauhid dan bertasawuf serta bermakrifat pada level asma dan sifat. Dan itu ini dalam sebetulnya kajiannya, tapi pada level itu pun kita untuk istiqomah itu masih sangat sulit dan masih perlu perjuangan dan pembelajaran yang lebih dalam lagi. Nah, adapun yang kata Mang Ujuk tadi bisa membayangkan dalam sisi atau dalam hal zat. Nah, yang siko itu Mang Ujuk cuman Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada tauhid zat. Karena cuma Rasulullah baginda kita Nabi Muhammad SAW, hatta nabi-nabi yang lain tidak ada kating sampai ke makom itu. Cuma Nabi Muhammad yang bisa menyaksikan dan dinju Allah mukjizat untuk bisa menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zat bukan asma dan sifat, tapi zat. Dan itu terjadi pada Isra Mi'rajnya Nabi SAW ketika beliau bertemu kepada Allah di Sidratul Muntaha. Nah itu yang tidak bisa kita kupas, tidak bisa kita kaji, karena jika dulu kalau sudah sampai kepada tingkat itu adalah makomnya yang hanya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hatta Nabi Allah Musa alaihissalam pun ketika dia minta kepada Allah, Nabi Musa itu kan gelarnya kalamullah, artinya perkataannya Allah, rewang Allah ngomong. Nah kira-kira model itu. Jadi Nabi Musa itu ketika dia minta kepada Allah, Nabi Musa itu tiap hari bisa dialog sama Allah di Bukit Tursina. Ketika dia minta kepada Allah ingin melihat wajahnya Allah, nah kira-kira modelnya inilah analoginya. Kita tiap hari teleponan, WA-an dengan kawan, dengan wong atau dengan kenalan lah katakanlah, tapi tidak pernah bertemu dengan kenalan itu. Nah, kira-kira analoginya cak Nabi Musa dan kita hari ini kan. Nah, beliau minta bertemu kepada Allah. Kata Allah tuh lah tahu kadar dengan hambanya ini. Kata Allah, ya Musa, tidak mungkin kau sanggup untuk melihat zatku, kata Allah. Tidak apa-apa ya Allah, katanya aku nak nyoba bayanya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa itu juga kata Allah, kau tegaklah di pinggir Bukit Tursina, cak sebagaimana biasa kita galak ngobrol itu. Kaki aku akan menampakkan zatku, kata Allah. Akhirnya kayak dalam riwayat dikatakan Nabi Musa nyingok titik cahaya yang awalnya kecil mesak sampai kata Nabi Musa silau, tidak bisa nyingok apa-apa. Nabi Musa itu kalap, hampa. Akhirnya Nabi Musa itu terguling di depan bukit itu. Ada yang ngatakan beliau itu mati tapi dihidupkan lagi oleh Allah, ada yang ngomong dia itu pingsan. Nah akhirnya begitu dia sadar, dia mendengar suaranya Allah itu, kalam Allah itu. Kata Allah, ya Musa, itu baru nurku, baru cahayaku yang kutampakkan kepadamu. Kaulah tidak sanggup, kaulah pingsan. Ada juga yang meriwayatkan nyebut dia sudah mati Nabi Musa pada waktu itu, tapi dihidupkan lagi. Nah artinya Nabi Musa melihat nurnya cahayanya dari Allah, lagi tidak sanggup apalagi nak melihat zatnya. Tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan kemuliaan untuk bisa melihat langsung dan menyaksikan langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah taala, kita lanjutkan dikit, ini masih ada waktu. Jadi ketika kita bermakrifatullah ini, kita diperintahkan oleh Allah itu untuk mentadabburi dan mentadarusi ayat-ayat kauniyah selain ayat-ayat kauliyah. Kalau ayat-ayat kauliyah muka Quran atau muka Muslim Pro di HP atau muka Quran langsung atau dalam sholat, itu kita sudah termasuk juga pengajian majelis taklim semacam ini, itu sudah termasuk kita mentadarusi dan mentadabburi ayat-ayat kauliyah. Nah tapi kalau ayat-ayat kauniyah itu kita diperintahkan untuk mentadarusi, mentafakuri, mentadabburi dan mempelajari seluruh bentuk ciptaan-ciptaan Allah ini. Apa contoh implementasi yang paling nampak? Yang paling nampak, misal contoh ketika kita membesuk dulur kita, sahabat kita, kawan kita di rumah sakit. Ketika setiap organ tubuh itu diobati, ketika setiap organ tubuh itu dibantu dengan alat, maka kita di situ dapat bertafakkur dan dapat bertadarus kepada ayat-ayat kauniyahnya Allah Ta'ala. Artinya betapa pentingnya lambung kita, betapa pentingnya peredaran darah kita, betapa berharganya darah kita yang kita donorkan kepada saudara kita yang lain, betapa pentingnya oksigen yang hari ini masih bisa kita hirup dengan tanpa menggunakan alat, tapi saudara kita, dulur kita, kawan kita yang lain mungkin bisa menggunakan alat hari ini di rumah sakit. Nah ini adalah bentuk kita tadabburi ayat-ayat kauniyah tadi. Itu satu sisi ya yang ada di rumah sakit. Nah
Yang paling paling nampak adalah kita mentadabburi. Kalau tadi mikro, yang ini makro. Kita mentadabburi ayat-ayat kauniyahnya Tuhan itu yang makro, artinya dari seluruh alam semesta yang besar ini. Ketika kita, kalau bahasa budak muda hari cek healing Nah, ketika kita healing ke pantai, cuman Palembang kati pantai, di Sungsang sana langsung laut. Ke pantai, ketika kita ke pagar alam naik Gunung Dempu, muncak juga ini hari kan. Sudah itu ketika kita menyaksikan senja sunset banyak istilah budak muda cek metu ni ceramah ni. Nah, ketika kita nyingok bukit, ketika kita nyingok hutan, ketika kita nyingok danau danau misalnya di Oku dan lain sebagainya. Nah, itu pada hakikatnya jangan sekedar kita untuk nilai refreshing tapi kita gunakan itu niatnya supaya itu ada nilai kebaikan dan ada nilai pahala. Niatnya kita niatkan untuk kita mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya Allah. Betapa besarnya kemahakuasaannya Allah menciptakan danau sebesar Ida itu, menciptakan gunung yang sangat tinggi itu, menciptakan laut, menciptakan pantai, menciptakan matahari terbenam, menciptakan bulan yang bisa berubah-ubah dalam setiap harinya, menciptakan bumi kita ini, menciptakan es, menciptakan salju, menciptakan hujan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk kita untuk mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang sifatnya rihla, sifatnya healing kata budak ini hari itu adalah bisa bernilai kebaikan dan bisa bernilai makrifat kalau kita maknai dengan niat untuk kita melihat keagungan Allah. Begitupun dengan kita ketika kita membesuk orang yang sakit di rumah sakit, atau bagi yang memang kita pelaku lab biologi di dalam berbagai institusi, itu adalah bentuk kita untuk bisa mentafakuri mikro ataupun ciptaan Allah yang sifatnya dari badan kita, dari organ kita. Baik jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak terasa jam terus bergulir dan terus putar, inilah 5:30 lebih. Caknya telepon lah sudah habis masuk ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini materi kita tentang ma'rifat, dan selanjutnya kita akan kaki dengar masuk ke siaran para alim ulama yang ada di Masjid Agung. Mungkin ini saja sedikit materi yang bisa kami sampaikan terkait ma'rifat. Semoga bisa menjadi ibrah dan menjadi pelajaran untuk kita galo-galo. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar dan para penanya yang sudah bergabung di siaran kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan kehilapan hanya milik pribadi kami sebagai manusia biasa. Syukron jazakumullah ahsanul jaza wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, semoga apa yang telah kita dengar tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita serta menjadi pengingat bagi kita galo-galo untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Setiawan SHMH atas usia yang telah diberi ke hari ini Semoga menjadi amal kebaikan dan manfaat bagi kita galo-galo. Amin ya rabbal alamin. Dulur, tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, sudah kita veloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini Wacak dudulur veloi